Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik? Alhamdulillah kalau baik semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan salah satu untuk memimpin doa. Doa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Vika Firzana? Oh, hadir ya. Muhammad Firhan Ali? Oh, hadir. Baik, anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari materi mengenai apa? Ya, betul, haji dan umroh. Apa perbedaan antara haji dan umroh? Iya, perbedaan haji dan umroh terletak pada wukuf. Kalau ibadah haji kita terdapat wukuf di Arafah, sedangkan ibadah umroh itu tidak ada. Nah, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi mengenai makanan dan minuman yang halal maupun yang haram. Nah, di sini apakah ada yang tahu pengertian dari halal itu apa? Kata halal diambil dari bahasa Arab yang artinya diizinkan, diperbolehkan, atau disahkan. Halal itu dibagi menjadi dua jenis, halal berdasarkan zatnya atau halal cara memperolehnya. Jadi, makanan yang halal ialah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim menurut ketentuan syariat Islam. Makanan yang dapat digolongkan ke dalam makanan yang halal harus meliputi 3 hal. Yang pertama, halal karena zatnya. Artinya, makanan ini tidak mengandung zat-zat yang menyebabkan najis. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Artinya, kita memperoleh dengan cara yang baik dan benar, seperti dengan membeli di pasar atau kita diberi oleh orang. Selanjutnya, halal cara pengolahannya. Artinya, saat kita memasak makanan, hendaknya barang-barang yang kita gunakan tidak tercampur dengan najis atau benda-benda yang haram. Nah, anak-anak, apakah di sini ada yang tahu jenis makanan yang dapat digolongkan kepada makanan yang halal itu apa aja? Jenis makanan yang dapat digolongkan kepada makanan yang halal ialah antara lain yang pertama, makanan itu baik, tidak mengandung mudorot. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, makanan itu tidak tercampur dengan najis. Selanjutnya, makanan itu tidak merusak organ tubuh apabila kita mengkonsumsinya. Selanjutnya, makanan tidak memberikan mudorot bagi yang mengkonsumsinya. Nah, yang terakhir, halal cara memperolehnya. Kemudian, jenis makanan yang tergolong dari makanan yang halal itu apa aja sih? Yang pertama ada binatang ternak. Contoh dari binatang ternak itu ada sapi, ada kambing, dan ada ayam, serta yang lainnya. Selanjutnya ada jenis belalang. Belalang itu termasuk ke dalam makanan yang halal. Dan yang terakhir ada binatang laut. Semua binatang yang hidup di laut termasuk ke dalam makanan yang halal untuk kita makan. Lawan dari kata halal ialah haram. Haram artinya itu dilarang. Jadi, makanan yang haram ialah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh muslim menurut ketentuan syariat Islam. Makanan yang diharamkan digolongkan kepada dua jenis. Yang pertama, haram karena memang sudah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang kedua, haram karena zatnya. Jenis makanan maupun minuman yang diharamkan oleh syariat secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, haram karena lizatihi. Yang kedua, haram karena lighoirihi. Haram karena lizatihi itu apa sih, Bu? Haram karena lizatihi ialah haram yang ditentukan berdasarkan zatnya. Contohnya ada daging babi,
ada khomer, ada binatang yang bertaring, atau burung yang memiliki cakar yang tajam, atau binatang yang menjijikan, atau semua makanan yang memberikan mudarat bagi manusia. Selanjutnya, haram karena lighairihi. Haram karena lighairihi itu apa sih? Haram karena lighairihi ialah jenis makanan yang diharamkan karena faktor eksternal. Contohnya apa sih anak-anak, ada yang tahu? Haram karena faktor eksternal itu contohnya seperti semua jenis makanan yang tercampur oleh makanan yang haram. Atau misalkan kita makan, kemudian ternyata makanan kita tercampur oleh daging babi atau minuman khamr, itu termasuk makanan yang haram dimakan. Kemudian ada bangkai, itu termasuk makanan yang haram dimakan juga, kecuali kalau bangkai ikan yang mati di laut itu dihalalkan untuk dimakan. Kemudian semua binatang yang mati tanpa membaca basmalah, atau semua binatang yang kita sembelih tanpa membaca basmalah atau dengan menyebut nama Allah, itu juga termasuk ke dalam makanan yang dilarang untuk kita konsumsi. Selanjutnya ada makanan yang cara memperolehnya dengan cara yang tidak halal. Contohnya apa sih, Bu? Seperti merampok, mencuri, membegal, atau yang lain. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang sudah Ibu jelaskan. Apakah anak-anak ada yang tidak memahami dan ingin dipertanyakan? Silakan acungkan jari. Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, jadi itu tadi makanan yang kita boleh konsumsi dan yang kita dilarang untuk dikonsumsi. Saat pandemi seperti sekarang ini, kita harus baik-baik menjaga pola makan kita agar kita tetap fit dan terhindar dari virus corona. Karena apabila kita mengkonsumsi makanan yang tidak dihalalkan atau yang diharamkan oleh syariat, itu akan mengganggu kesehatan kita. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya, silakan kalian mengisi tugas yang telah Ibu kirimkan di grup WA. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari ayat-ayat mengenai makanan yang dihalalkan atau makanan yang diharamkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya anak-anak.